Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 berkenaan dengan himpunan yang akan disajikan dengan runtut, mudah, dan lengkap. Oleh karena itu, silahkan bisa disimak seluruh video berkenaan dengan himpunan yang akan menjadikan pemahaman kalian utuh dan tuntas berkenaan dengan himpunan. Pada bagian yang pertama ini akan dibahas berkenaan dengan konsep berkenaan dengan himpunan. Oke, tentu kita pernah mendengar berkenaan dengan kelompok, ya, kumpulan, gerombolan, suku, dan seterusnya, ya. Misalkan kita pernah belajar di biologi, ada kelompok hewan herbivora, ya, ya, pemakan tumbuhan, ya, ada panda, kelinci, kerbau, ya, ada sapi, ya. Kemudian kita juga mengenal kelompok hewan karnivora atau kumpulan hewan karnivora, yaitu pemakan daging, contoh harimau, ya, elang, ya, dan seterusnya. Kemudian juga kita mengenal kelompok berkenaan dengan hewan pemakan segala atau omnivora, ya. Jadi misalkan ada ayam, ya, kemudian ada apa di situ? Ya, ada badak, ya, kemudian ada monyet, dan seterusnya. Kita juga mengenal kumpulan berkenaan dengan buah-buahan, ya. Ada pisang, ada jeruk, ada nanas, ya, ada jambu, dan seterusnya. Kemudian kita juga mengenal berkenaan dengan sayur mayur, ya. Ada tomat, ada terong, ada selada, dan seterusnya. Dan juga kita mengenal kumpulan bahan makanan yang menghasilkan protein. Ada ikan, ada telur, ada ayam, ada keju, ada daging, dan seterusnya, ya. Ada kacang-kacangan, susu, dan seterusnya. Mungkin kalau ini di matematika itu kumpulan atau kelompok atau gerombolan atau yang lainnya itu kita biasanya dibahas nanti dinamakan dengan himpunan, ya. Oke, agar kita bisa membedakan mana itu himpunan dan mana yang bukan himpunan, perhatikan contoh-contoh berikutnya. Berikut adalah kumpulan yang termasuk dengan himpunan. Yang pertama adalah kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus. Itu termasuk himpunan, ya. Kumpulan siswa laki-laki, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S, kumpulan hewan berkaki dua, kumpulan negara di Asia Tenggara. Itu adalah contoh-contoh kumpulan atau kelompok yang bisa dikategorikan termasuk himpunan. Berikut yang tidak termasuk himpunan, ya, kumpulan yang tidak termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa pandai di sekolahmu, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, dan kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, kumpulan makanan yang lezat. Oke, coba sekarang kita kaji satu persatu. Kenapa kumpulan yang di sebelah kiri itu digolongkan dalam himpunan, sementara yang di kanan tidak digolongkan dalam himpunan atau tidak termasuk dalam himpunan? Misal, ya, kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Kira-kira kalau kamu di kelas bisa tidak memastikan yang lahirnya di bulan Agustus? Bisa, ya. Oke. Kumpulan siswa laki-laki, nah, contoh di kelasmu mana yang laki, yang perempuan, jelas bisa dibedakan? Oke, jelas, ya. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, nah, jelas, ya. Contohnya apa? Ya, mangga, melon, ya, dan seterusnya, ya. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S, ini jelas, ya. Surabaya, Sidoarjo, ya, Solo, ya, Samarinda, atau Surakarta, ya. Oke. Kumpulan hewan berkaki dua, nah, kita sudah juga bisa amati hewan berkaki dua. Contohnya, ya, ayam. Ada lagi? Iya, tentu kalau kita identifikasi kakinya dua sudah jelas, ini bisa kita masukkan. Kalau kambing masuk enggak? Nah, kambing kakinya 4, kucing kakinya 4, ya nggak bisa. Jadi jelas, ya.
Kumpulan negara di Asia Tenggara, jelas Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan seterusnya. Coba bandingkan dengan ini, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kira-kira sudah jelas atau belum? Iya, tentu ini perlu ada pengkategorian terlebih dahulu ya. Misalkan dia diklasifikasikan kota besar itu apa dulu ya. Tapi kalau hanya kumpulan kota-kota besar, nah ini tidak bisa dipastikan mana yang termasuk ya. Kemudian kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. Nah, kalau kayanya itu dikategorikan mungkin karena memiliki harta di atas sekian M, mungkin bisa masuk dia himpunan. Tapi kalau orang kaya itu aja sifatnya masih relatif ya. Kemudian kumpulan siswa pandai di sekolahmu. Nah, jadi pandainya harus dijelaskan terlebih dahulu. Apakah berdasarkan nilai rapotnya, IQ-nya, atau apa ya. Tapi kalau tidak ada penjelasan, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan karena masih belum jelas ya, atau sifatnya relatif, pandai dan tidak pandai itu. Kemudian kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Tingginya seberapa dulu ya? Apakah lebih dari 3000 meter ya, atau seberapa meter ya? Tapi kalau hanya gunung yang tinggi tentunya relatif ya. Ini tidak bisa memastikan satu gunung dengan gunung yang lainnya dikategorikan gunung yang tinggi atau tidak. Dia harus ada kriteria terlebih dahulu. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, di sini disenangi antar siswa satu dengan siswa yang lain tentu berbeda ya. Ada yang siswa senang matematika, ada yang senang IPA, ada yang senang bahasa Inggris, IPS ya. Oke, jadi belum jelas. Atau kumpulan makanan yang lezat ya, mungkin ada mereka yang bakso itu lezat tapi yang lain bukan bakso tapi soto. Ada yang lain tapi yang suka misalkan nasi pecel dan seterusnya. Jadi sifatnya masih relatif, sehingga bisa dibuat simpulan ya, kumpulan itu termasuk himpunan itu ya jika kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi definisinya jelas, artinya antara satu dengan yang lainnya jelas tidak akan berbeda persepsinya, dan juga dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, contohnya tadi misalkan hewan berkaki dua, jelas kalau diamati dia kakinya dua, dia masuk digolongkan ke himpunan yang dimaksudnya. Atau misalkan kumpulan bilangan asli, nah, jelas nanti himpunan bilangan asli berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kumpulan bilangan prima berarti termasuk himpunan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita sudah bisa pahami suatu itu kelompok atau kumpulan digolongkan pada himpunan jika dia adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas ya, kriterianya jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Oke, coba amati contoh himpunan berikut ya. Himpunan sayur-sayuran. Jelas ya anggotanya misalkan kacang panjang, buncis, bayam dan seterusnya ya. Kemudian himpunan buah-buahan. Anggotanya bisa nanas, jeruk, apel, mangga. Kemudian himpunan ikan anggotanya tongkol, gurami, lele, mujair ya. Himpunan bumbu dapur, contohnya bawang merah, garam, kemiri, bawang putih. Nah, dan tentu bisa kalian sebutkan yang lainnya lagi ya. Nah, sekarang berdasarkan dari himpunan di atas satu, maka nanti kalau diminta menyebutkan anggota himpunan sayur-sayuran, ya anggotanya nanti kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah ya. Kemudian anggota dari himpunan buah-buahan adalah ya nanas, jeruk, apel, dan mangga. Kalau dinyatakan tongkol, jelas bukan anggota dari himpunan bumbu dapur ya. Tongkol ya bukan anggota bumbu dapur, tapi tongkol masuk anggota himpunan ikan ya. Mangga juga bukan anggota dari himpunan ikan ya. Kalau dilihat di atas maka mangga bisa dikelompokkan pada himpunan buah-buahan. Nah, gimana nanti dalam menuliskan sebuah keanggotaan? Nah, sekarang perhatikan. Tadi mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan ya. Mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan. Jadi di sini ada dua istilah yang memiliki pengertian yang sama.
yaitu anggota dan elemen. Jadi mangga itu anggota dari himpunan buah-buahan. Bisa juga disebutkan bahwa mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan, sehingga nanti ditulis mangga. Nah, ini ada tanda E Yunani ini ya. Ini menandakan elemen ya atau anggota. Jadi mangga anggota dari himpunan buah-buahan. Berikutnya, tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur atau bukan elemen dari himpunan bumbu dapur. Nanti ditulis tongkol E strip atau E coret ya, berarti bukan elemen. Jadi tongkol bukan elemen bumbu dapur. Jadi kita belajar di sini simbol dari keanggotaan yang disimbolkan dengan E. Ya, E-nya ya apa ini? E Yunani ini ya. Jadi mangga elemen dari buah-buahan, tongkol bukan elemen dari bumbu dapur. Oke. Sekarang di antara kumpulan berikut ini manakah yang termasuk dengan himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan ya. Jadi mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan termasuk himpunan? Yang pertama, ya, kumpulan binatang yang berkaki dua. Oke, apakah dia memiliki definisi yang jelas dan merupakan satu kesatuan? Iya, jelas ya. Jadi kalau dia berkaki dua dan itu binatang, dia masuk di sini. Berarti dia termasuk himpunan. Ya, benar. Yang kedua, kumpulan siswa yang cerdas. Ya, ini tentu definisinya masih belum jelas ya. Cerdas itu apa kriterianya, gitu kan? Apakah IQ-nya, apakah rapotnya, apakah seneng ngomong dan seterusnya. Selama dia belum jelas kriterianya, berarti dia tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan. Jadi ini bukan himpunan. Berikutnya, kumpulan buku yang tebal. Kira-kira tebalnya seberapa belum disebutkan di sini ya. Apakah tebalnya 10 cm, 15 cm, 20 cm dan seterusnya. Karena tidak disebutkan maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan. Ini bukan ya. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Gimana? Jelas enggak definisi ini? Jadi kalau kamu diukur tinggimu 155, masuk enggak di sini? Enggak masuk ya. Kalau tinggimu misalkan 161, ya masuk. Berarti jelas ya. Berarti ini masuk dari himpunan ya. Lanjut, kumpulan lukisan yang indah. Ya ini, indah itu relatif ya. Nah, nanti kalau misalkan dikategorikan bahwa indah itu seperti ini, goresannya seperti ini, kriterianya ini, baru dia bisa masuk di kategori himpunan. Tapi kalau disebutkan indah saja, antar satu dengan orang yang lain jelas akan berbeda. Apakah lukisan itu masuk indah atau tidak? Maka dia tidak bisa atau bukan termasuk himpunan ya. Bisa dipahami ya. Kumpulan binatang yang berkaki dua jelas adalah himpunan ya, definisinya jelas. Kumpulan siswa yang cerdas bukan. Kumpulan buku yang tebal bukan, tebalnya seberapa ya. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 jelas ya, berarti himpunan. Kumpulan lukisan yang indah bukan. Oke. Berikutnya, nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah ya. Yang pertama, kucing adalah himpunan dari kucing adalah elemen ya, tadi elemennya. Kucing elemen atau anggota himpunan binatang. Betul apa enggak? Nah, betul ya, bukan tumbuhan ya. Ya, kucing adalah himpunan binatang. Benar. Nah, kalau coret berarti bukan anggota ya. Satu, bukan anggota atau bukan elemen himpunan bilangan asli. Nah, benar apa salah? Mestinya gimana? Ya karena bilangan asli mulainya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti satu termasuk. Kalau dia dikatakan tidak termasuk berarti salah ya. Satu termasuk bilangan atau anggota himpunan bilangan asli. Negatif 4, elemen himpunan bilangan cacah. Nah, kita harus tahu dulu himpunan bilangan cacah mulainya dari berapa? 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti negatif 4 bukan himpunan bilangan cacah, berarti salah ya. Oke, setengah bukan anggota himpunan bilangan bulat. Oke, setengah termasuk bilangan apa? Ya, bilangan pecahan ya. Jadi kalau dikatakan setengah bukan anggota himpunan bulat, ya betul ya. Jadi kalau bilangan bulat itu ya 0,
0, 1, 2, 3, 4. Kalau negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Berarti ini benar ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami berkenaan dengan himpunan ya, yang telah disajikan dengan runtut, dan mudah-mudahan konsepnya bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu nanti pada himpunan bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.